Halo, bertemu lagi dengan pengenalan bahasa Ibrani. Kita akan lanjutkan dengan bahas kata benda dan kata sifat. Yang dimaksud adalah kata benda dan kata sifat dalam bahasa Ibrani. Kata benda dan kata sifat dalam bahasa Ibrani dibagi dalam suatu jenis kelamin, baik maskulin, M, dan feminim, ya, simbolnya F, ya, baik tunggal maupun jamak. Nah, berikut adalah akhiran untuk penanda jenis kelamin, baik untuk kata benda maupun kata sifat. Maskulin tunggal itu dia tidak ada akhiran, sementara kalau dibuat jamak ditambah im di belakang. Kalau dibuat menjadi feminim tunggal ditambah a di belakang, dan jika dibuat menjadi feminim jamak ot di belakang, baik kata benda maupun kata sifat. Ini adalah bentuk akhirannya ya untuk penanda jenis kelamin. Contoh seperti ini ya. Susim. Susim itu artinya kuda-kuda jantan. Ya, kalau kita breakdown seperti ini. Dari kata sus, kata dasar sus kuda artinya tambah im di belakang. Im tadi apa? Penanda jenis kelamin untuk maskulin jamak. Sehingga kudanya menjadi jamak, jantan karena dia maskulin. Kuda-kuda jantan. Ya, sus kuda, sementara im itu maskulin jamak. Im, susim, kuda-kuda jantan. Nah, itu adalah penanda jenis kelamin. Nah, sekarang bagaimana tiga posisi kata benda dan kata sifat? Jika kata benda dan kata sifat dikombinasikan dalam sebuah kalimat, itu ada tiga posisi. Yang pertama adalah atributif, diterjemahkan yang. Jadi yang itu dihasilkan dari konstruksi atau dari posisi kata benda dan kata sifat. Itu posisi yang pertama, namanya atributif, diterjemahkan yang. Syaratnya adalah kata benda mendahului kata sifat. Kemudian sepadan. Artinya sepadan itu yang satu punya artikel, kata bendanya punya artikel, kata sifatnya juga punya artikel. Ya, kata bendanya tidak berartikel, kata sifatnya juga tidak berartikel. Itu namanya sepadan. Nah, syaratnya kata benda di depan, kata sifat di belakang. Itu diterjemahkan yang. Contoh ya, is itu pria atau laki, kemudian top itu kata sifat, baik artinya, nah, laki yang baik. Nah, laki yang baik atau pria yang baik. Kata bendanya adalah is di depan ya. Kata benda ini KB. Kemudian ini KS kata sifat. Nah, konstruksi ini atributif diterjemahkan yang. Pria yang baik atau laki yang baik, tunggal ya. Karena sama-sama tunggal, sepadan dia ini tunggal. Kata bendanya, kata sifatnya juga tunggal. Posisi yang kedua, predikatif diterjemahkan adalah. Syaratnya, kata sifat biasanya mendahului kata benda. Biasanya. Ada kalanya memang kata benda dulu mendahului ya, tapi biasanya kata sifat mendahului kata benda, tetapi hanya kata benda yang berartikel. Nah, ada artikelnya tapi hanya satu di kata bendanya. Itu namanya predikatif. Diterjemahkan adalah. Contoh ya. Ini ada kata benda, ini kata sifat di depan, oke. Top artinya baik. Sementara ini ada is pria atau laki, lalu ini ada artikel. Ya, yang berartikel hanya kata benda ya. Nah, konstruksi ini disebut sebagai predikatif, diterjemahkan adalah. Pria itu adalah baik, atau laki itu adalah baik ya. Pria itu adalah baik. Tuh. Dari mana adalah? Dari konstruksi ini. Dari konstruksi kata benda dan kata sifat ini. Itu predikatif. Sementara atributif yang tadi ya, konstruksi ini. Ini atributif, tapi predikatif di sini diterjemahkan adalah. Yang ketiga, substantif kalau dia berdiri sendiri. Maksudnya kata sifat saja, dia pengganti kata benda di situ ya. Dalam kalimat hanya ada kata sifat. Kata sifatnya mana? Ini ya. Kata dasarnya apa? Top. Oke. Top, tetapi di depan kebetulan ini ada artikelnya. Saya kasih warna kuning artikel. Lalu ada penanda jenis kelamin di belakang, im. Im itu apa? Maskulin jamak. Nah, sehingga diterjemahkan menjadi
pria menjadi pria-pria. Nah, pria-pria mengapa jamak? Karena ada im. Ya, ada im, pria-pria. Jamak ya. Kemudian baik. Baiknya dari mana? Dari kata dasar top ini. Oke, dasar top ya. Itunya dari mana? Dari artikelnya. Pria-pria baik itu. Ha, tobim. Pria-pria baik itu. Itu kalau substantif atau berdiri sendiri. Contoh ya. Haya, hosek, gadol, al, ha, ares. Kata kerjanya ada atau menjadi. Oke, kemudian hosek, kegelapan, kata benda. Kemudian gadol, kata sifat, artinya besar. Kemudian al ini, preposisi ya. Preposisi yang berdiri sendiri, di atas. Kemudian ini ares, dari kata ares, ini ada artikel. Artikel apa? Artikel H di sini. Oke, lalu ada kata dasar ares, sehingga menjadi tanah atau bumi itu. Oke, kita terjemahkan ya. Ada kata sifat dan kata benda di sini. Kata benda mendahului kata sifat. Ingat bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya, dari sana. Ini dulu kata benda dulu, baru kata sifat dulu. Konstruksi ini atributif, predikatif, atau substantif. Ya benar, di sini atributif. Berarti diterjemahkan yang nanti. Bagaimana menerjemahkan semuanya? Kegelapan yang besar ada atau terjadi di atas tanah atau bumi itu. Kegelapan yang besar ada atau terjadi di atas bumi itu. Ini predikat atributif ya, atributif dia. Konstruksi ini. Kata benda dan kata sifat. Contoh kedua. Top haor we ra hahosek. Oke. Kita terjemahkan ya. Top itu baik, top ya kata sifat baik. Kemudian or itu terang, tetapi ada artikelnya di depan. Artikel H. Sehingga menjadi terang itu. Oke. Ada lagi konjungsi. Konjungsi apa? We. Dan. Oke ya. Ini kata ra itu kata sifat jahat. Kemudian ada artikel lagi sebelum hosek. Ini artikel lagi. Hosek kata benda, kegelapan. Berarti kegelapan itu. Lihat kata sifat di depan, kata benda di belakang. Konstruksinya apa ini? Ya, predikatif. Hanya kata benda yang berartikel. Ya. Berarti diterjemahkan adalah nanti ya. Terang itu adalah baik. Sementara ini juga kata sifat jahat dan kegelapan itu. Hanya kata benda yang berartikel. Kata sifat mendahului kata benda. Ini juga predikatif sama. Terjemahkan adalah, kegelapan itu adalah jahat. Sehingga ketika diterjemahkan dari depan, menjadi terang itu adalah baik dan kegelapan itu adalah jahat. Ini posisinya predikatif. Contoh lagi. Top, Yehuah, la, tobim, we, larayim. Top itu baik, kata sifat, ini Tuhan, Adonai atau Yehuah ya, Yahweh. Kemudian ini ada preposisi, tapi juga ada artikel diwakili di sini. Top itu kata sifat, ada akhiran, im, maskulin, jamak. Oke, tidak ada kata benda ya, hanya kata sifat ini. Oke, berarti artinya apa? Oke, dari depan dulu ya. Ini baik, ini Tuhan.
kata sifat di depan, ya, kemudian kata benda di belakang, ya kan? Ini sudah tertentu ya nama diri ya, spesifik ya. Berarti diterjemahkan Tuhan adalah baik, predikatif. Kemudian ini berdiri sendiri, dia top, la topim, ini substantif. Berarti karena dia maskulin, pria-pria baik itu ada artikelnya ya. Pria-pria baik itu. Kemudian ini dan ada we. Oke. Ini juga sama ya. Ini ra itu hanya berbeda kata dasarnya, ini jahat. Berarti dan kepada pria-pria jahat itu. Ini substantif, ini juga substantif, berdiri sendiri ya. Karena ini kata sifat top dan ra. Nah, ini sudah ada di bawah ya, kosakatanya top dan ra. Substantif, berdiri sendiri. Berarti diterjemahkan Tuhan adalah baik untuk orang-orang atau pria-pria baik itu dan pria-pria jahat itu. Jadi Tuhan baik untuk semua orang, baik orang benar maupun orang berdosa. Tuhan itu baik. Ya, itu sifat yang memang melekat pada diri Tuhan ya. Oke, ini contoh untuk kombinasi. Ada predikatif, ada substantif. Baik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.